Nyamuk kok ya. Halo kawan-kawan pencinta tanaman hias di Nusantara, bertemu lagi dengan channel Renat Juanda, channel yang membahas serba-serbi tentang tanaman hias. Masih di tempat saya di di kandang atau di nursery atau di greenhouse saya yang sederhana yang berlokasi di Tangerang Selatan. Karena akhir-akhir ini banyak yang nanya, "Bang, lokasi di mana?" Lokasi saya di Tangerang Selatan, nggak jauh dari Transmart Geraha Raya Bintaro. Kalau pengen tahu alamatnya, kalau mau main ngobrol-ngobrol, monggo silakan datang Pinara ya. Oke, buat kali ini kita akan membahas konten masih tentang anthurium, dan saya lihat perkembangannya akhir-akhir ini lumayan seneng saya lihat pergerakannya ya, karena sudah mulai kawan-kawan saya yang ya istilahnya anthurium ini mulai menggeliat lagi ya. Istilahnya di petani-petani sudah mulai ada transaksi-transaksi yang buat saya seneng banget gitu ya, bisa jadi bergelora lagi tentang anthurium ini ya. Yang disebabkan oleh apa atau kenapanya saya juga kurang ngerti. Yang pasti menurut infonya banyak dikarenakan adalah banyaknya pemain-pemain lama yang dulu booming katanya mulai terjun lagi. Semoga saja anthurium bisa jaya kembali, tapi tidak disisipi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, istilahnya para spekulan yang tidak bertanggung jawab. Spekulan boleh, bertanggung jawab harus. Oke, kita akan bahas tentang tanaman anthurium ini. Wah, seru nih. Tanaman apa nih? Bentuknya kok kayak gimbal-gimbal, kribo-kribo, gimana gitu bentuknya ya. Jadi kalau diperhatikan, di sini mengkeret, di sini mengkeret, di sini mengkeret. Apakah jenis tanaman ini? Saya juga kalau ditanya asli namanya juga anthurium apa juga nggak ngerti. Tapi bahasa yang teman-teman penghobi atau petani bilangnya ini anthurium kribo, Bang. Wah, kribo. Iya sih kayak kribo ya, jadi inget film zaman dulu Ahmad Albar, kribo rambutnya. Oke. Tapi balik lagi ke jenis tanaman ini, basic dari tanaman ini sebetulnya kawan-kawan adalah, kalau saya perhatikan ini adalah bentuknya hukeri. Jadi kalau sebelumnya kita bahas tentang mutasinya dari gelombang cinta, kalau ini adalah mutasinya dari hukeri. Kenapa saya bilang hukeri? Kita sudah bahas sebelumnya. Dan kenapa saya bahas anthurium yang memang basic, ada basicnya. Contoh kayak Jemani atau Bonplandii. Karena basicnya itu nggak banyak, memang basicnya itu adalah Jemani, Bonplandii yang di sini lebih tenar disebut Jemani. Berikutnya adalah jenis hukeri ya. Berikutnya adalah jenis mix. Saya bilang mix ya, karena banyak sekali ya kan jenis yang tangkai panjang, daunnya lebar, berbentuk kayak lope gitu, kayak radikan, kayak corong, bintang kejora ya kan. Ada juga dasi, dan ada lagi kemarin yang kita sempat liput itu Polystichum tweed yang mirip-mirip kayak ganja gitu ya. Nah, ini basicnya adalah hukeri kawan-kawan. Karena apa? Dari daunnya bisa diperhatikan di sini ya. Ini daunnya tipis ya, daun tipis, dan uratnya ini sebetulnya urat-urat dari hukeri ya. Cuman ya kalau hukeri yang panjang lurus begini iya yang kita bahas sebelum. Cuman ini entah kenapa mutasi, jadi daunnya itu lebih seperti kayak nanduk, tapi tanduknya tidak beraturan. Kalau nanduk kan kayak seperti contoh yang udah mulai kita bahas tentang mirip tanduk itu matador ya kan, lebih tersusunnya tuh rapi, enak begini, 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 roset lah bahasanya, enak rosetnya. Kalau ini lebih grimbel-grimbel, numpuk-numpuk, nggak beraturan kayak gini. Justru ini yang menjadi daya tarik dari tanaman hukeri kribo. Kita bilang hukeri kribo lah ya, hukeri kribo ini, karena bentuknya memang unik. Awal tahun 2017 saya mulai tertarik lagi, 2016 akhir lah ya, untuk tertarik lagi anthurium dan seneng ya. Ini salah satu menarik perhatian saya juga, loh ini anthurium apa nih, kok lucu sih bentuknya gitu kan. Kriwel-kriwel begini. Setelah saya pegang ya saya ini perhatikan nih. Ini ada yang bentuk yang daun mudanya nih, ini mulai daga. Jadi seru gitu, bentuknya kriwel-kriwel. Nah, balik lagi ke ciri fisiknya ya, ini kalau dilurusin ya. Ini sebetulnya
kalau dilurusin ini ya kayak hukeri gitu sebetulnya ya, nih seperti ini. Nah tapi dia di ujung-ujung sininya nih ada kerutan-kerutan yang kayak ngerut nih, kayak ngerut gitu, ngerut kayak refleksi nervium modelnya ya, tapi hanya di dekat pangkal daun tengahnya aja, yang menyebabkan menyebar ke pinggir daunnya ini menyebar. Jadi kerut ekstrimnya ini hanya dekat-dekat tangkainya ya, ke pinggirnya itu tidak. Jadi tangkai tengah ada kerutannya, terus luarnya gelombang, nggak beraturan. Jadi ini seru banget ya. Jadi ini bentuk daun hukeri ya, tengah kerut, pinggirnya gelombang, tapi mesh atau berantakan. Jadi mesh, jadi bentuknya tuh berantakan yang jujur ini ya keunikannya karena berantakannya ini. Kalau untuk lihat batangnya ya, lihat batangnya sini, perhatikan ya, perhatikan kalau dilihat batangnya ya, batangnya ini mirip-mirip masih kayak tengahnya itu datar, belakangnya nggak ngotak bulat, tapi cenderung agak ngotak ya. Nah ini masih ciri-ciri dari hukeri juga. Yang lebih lucu ya, lebih lucu kawan-kawan, dia ini termasuknya dewasa. Dia tuh nggak diri tegak begini seperti tipe bird nest. Dia itu lebih kayak pertumbuhannya tuh menyamping. Jadi biasanya kalau anthurium, contoh ini nih, contoh ini sebelah saya ya, contoh sebelah saya, coba bisa lihat. Nah ini kan tegak ke atas gitu, enak gitu ya. Kalau dia enggak, nih perhatikan ya, kalau bisa di zoom, nah nih tuh, jadi merambat begitu. Nah minggir, jadi nggak diri ke atas tapi minggir, jadi kayak ulat bulu gitu batangnya gitu ya, minggir batang ini. Nah ini saya nggak bisa berani agak tekan-tekan karena dia kalau digini tak patah, sayang kawan-kawan. Jadi dia kalau mungkin 5 daun 6 daun masih cakep gitu ya, tapi kalau udah di atas itu dia minggir kayak rubuh intinya gitu. Jadi tuh, jadi merambat begitu. Nah ini dia tipikalnya gini, batangnya agak panjang, tipikal tanduk banget sebetulnya ya, nanduk banget, cuman ini lebih bukan nanduk, lebih ke kribo ya. Nah batangnya itu tuh minggir, jadi nggak tegak ke atas, minggir. Wuh, banyak banget ini kalau buat dicacak-cacak, ditaniin kasarnya secara vegetatif enak banget sih. Nah, itu dia. Jadi, dan pernah saya bawa ini ke kontes diturunkan. Pertama kali saya turun kontes itu bawa ini sama tornado yang di belakang saya ini. Itu karena dua ini, terutama tornado, saya paling senang sama tornado ya kan. Makanya saya boleh dibilang lebih dominasi di sini koleksian saya tornado. Beberapa hanya ada 1-2. Minum dulu, haus kawan-kawan. Jadi udah gitu ya. Jadi ciri khasnya batangnya ngerambat, batang ininya panjang mirip kayak ya hukeri tapi batangnya lebih panjang. Nah bentuk meshnya ini keriting-keriting ini. Jadi ini udah hibrid kawan-kawan, atau udah apa namanya, silangan-silangan baru, nggak tahu ini mungkin hukeri disilang sama hukeri tanduk. Hukeri tanduk juga ada sih sebetulnya, ada hukeri tanduk, tapi next kontennya ya kita akan bahas hukeri tanduk ya, itu ada. Jadi ini dia sosok dari hukeri kribo kawan-kawan ya. Jadi kribonya itu wah keren, dan di ajang kontes ini cukup diperhitungkan di kelas mix ya. Cuman sayangnya yaitu dia karena ngerambat, dia sosoknya nggak bisa bagus banget, jadi hanya harus benar-benar ekstra. Dan dia ini kan kalau goyang gini dia akan rapuh sekali, tak patah ya, innalillahi, udah tidak bisa untuk diikutkan lagi ya. Paling kita riset, bahasanya riset, atau dibuat ulang, dicacak-cacak, nanti anaknya ini tuh udah bisa ini. Dan ini agak susah menurut saya diperbanyak secara vegetatif. Saya pernah nyoba sekali gagal, tapi kawan yang lain ada bisa, mungkinan dari media. Oh iya, media juga kawan-kawan ya. Ini agak sedikit apa namanya, agak sedikit ringkih atau agak sedikit sulit ngerawat pohon ini, karena seperti yang kita bahas, tidak semua tornado itu tidak semua anthurium itu, maaf kawan-kawan ya, itu tahan banting. Ada yang senang medianya basah, ada yang senang medianya kering. Kalau di tempat saya di sini kebanyakan saya media kering ya, jarang yang basah. Ada satu
anthurium lagi yang saya agak-agak repot ngurusnya nanti ya. Kalau yang ini dia lebih senang agak kering medianya ya, jangan terlalu basah. Untuk komposisinya masih tetap sama seperti media-media yang lain ya, itu sekam, pakis, andaman boleh kawan-kawan. Kalau kokopit karena ini media untuk yang lebih poros saya nggak sarankan ya, untuk jenis ini saya tidak pakai kokopit. Kalau mau pakai pasir malang boleh secukupnya untuk lebih poros lagi kawan-kawan ya. Jadi seperti itu aja. Nah, buat banyak juga pertanyaan di komentar, Pak, media yang bagus tuh apa sih? Sebetulnya sudah ada ya di konten tentang media tanaman untuk anthurium, dan itu pun masih bisa dipakai untuk keluarga Araceae lain seperti contoh philodendron dan aglonema. Basicnya sih sama aja untuk medianya, sebetulnya tidak jauh-jauh, tapi tergantung lagi setiap daerah itu biasanya suka ada yang seneng lebih banyak sekam, tempatnya lebih bagus banyak sekam, ada tempat yang lebih bagusnya pakai andamnya, ada yang lebih bagus lagi untuk pakisnya. Malah beberapa pemain untuk yang kontes itu mereka media tanamnya full pakis karena emang lebih banyak, lebih bagus pakis, tapi duitnya juga lebih banyak kawan-kawan karena pakis itu lebih mahal ya. Itu saja mungkin ya. Dan oh iya, untuk pertumbuhan di tempat panas atau dingin, saya taunya di tempat panas ya, dan biasanya kalau di tempat dingin saya belum lihat yang asli bagaimana, tapi biasanya daunnya bisa lebih lebar dan warnanya lebih gelap. Ini cenderung pohon ini warnanya hijaunya tuh hijau pekat gelap ya kawan-kawan ya, jadi agak black ya, lebih agak ngeblack itu warnanya ya dari anthurium ini. Well, itu saja mungkin kawan-kawan untuk pembahasan konten tentang anthurium cribo. Dan kalau kawan-kawan ada informasi, Bang itu kayaknya spesies deh Bang, aslinya dari AAAA, kalau punya sumber yang valid silakan ya kan. Dan untuk saya lebih senang untuk share untuk apapun, silakan di komen saya. Buat kawan-kawan yang sudah like, watch, and support, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalam dan sampai ketemu di konten-konten berikutnya.